Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar Anda pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar Radio. Anda menyaksikan Mabicara untuk edisi hari ini bersama saya Sartika Muhtar. Dan peningkatan kinerja pemerintah tidak dapat dilihat dari kuantitas program, melainkan pada kualitas program atau capaian berhasil diraih, terutama pada sektor layanan publik. Hal ini tentunya harus didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Dalam hal ini seluruh perangkat kerja atau OPD lingkup pemerintah Kota Makassar tentunya harus menunjukkan kinerja yang terus mengalami peningkatan. Dan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari pemerintah Kota Makassar, di studio sudah hadir bersama saya tentunya narasumber kita yang hari ini sangat luar biasa menyempatkan waktunya di tengah kesibukan sebagai wakil rakyat dan di banyak rapat yang mestinya digelar hari ini, berkesempatan hadir bersama kita di studio Fajar TV. Kita langsung menyapa narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Abdul Wahab Tahir yang merupakan Sekretaris Komisi A dari DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kesibukannya sangat banyak ini Pak. Ya luar biasa. Luar biasa Pak ya. Sehat walafiat Pak dengan segala aktivitas yang padat. Baik, dan pemirsa dan juga pendengar Fajar Radio, tema kita pada Mabicara untuk edisi hari ini adalah mengawal kinerja pemerintah Kota Makassar. Dan tentunya Dewan sebagai yang memiliki peran atau fungsi melakukan pengawasan, tentunya kita boleh dong membahas ini untuk mengetahui sejauh mana sih pandangan Dewan terkait dengan kinerja pemerintahan kita saat ini. Kalau kita melihat Pak Wahab terkait dengan kinerja pemerintahan saat ini, khususnya mungkin di tahun 2023 ini ya, kita ingin melihat kacamata Dewan seperti apa sih? Karena Pak Wali Kota memiliki 24 program strategis ya, kalau tidak salah. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, kan kalau kita mau mengukur kinerja seseorang kan harus menggunakan parameter yang objektif. Dari sekian banyak parameter objektif itu yang dipakai adalah soal serapan belanja. Konsekuensi dari serapan belanja itu adalah manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Jadi layanan publik ya core-nya pasti di belanja dan serapan belanja. Jadi karena kita berada pada posisi pasca COVID ini, sehingga kemudian ya kita harus melakukan penyesuaian. Ya kalau di 2023 ini karena masih berada pada triwulan pertama ya, serapan belanja kita masih minim, masih kecil sekali karena banyak faktor ya. Pertama terlalu hati-hati karena terlalu banyak regulasi yang kemudian kita harus melakukan penyesuaian terhadap aturan tadi karena prinsip kehati-hatian, lantas belanja uang negara itu harus akuntabel. Dan yang terpenting menurut saya juga ada beberapa OPD yang terlalu takut, terlalu berhati-hati dalam melakukan belanja. Karena prinsipnya kami sebagai anggota DPR, baik dari sudut pandang sebagai legislator maupun sebagai ketua fraksi Partai Golkar, semakin banyak silpa, semakin kurang manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Jadi kinerja pemerintahan itu diukur dari situ. Dari situ ya, serapan anggaran ya Pak ya. Apakah karena ketakutan itu menjadi salah satu penghambat mungkin? Nah, bagaimana sebenarnya itu dapat teralih kemudian pada triwulan-triwulan selanjutnya Pak? Ya kan konsekuensi sebagai seorang pejabat itu harus berani membuat perencanaan, kemudian membelanjakan, kemudian mempertanggungjawabkan. Ya kalau Anda tidak mau jadi pejabat, tidak usah jadi pejabat kalau tidak berani membuat perencanaan, membuat belanja, kemudian melakukan pertanggungjawaban. Kan setiap jabatan itu punya resiko. Kalau Anda terlalu berhati-hati atau Anda takut membelanjakan, berarti ada indikasi kuat bahwa Anda mau berbuat macam-macam. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia bekerja membuat perencanaan yang matang, melakukan realisasi, kemudian pelaporannya cukup bagus, saya pikir ada parameter objektif mengatakan bahwa OPD ini baik. Sebaliknya juga kita bisa mengatakan bahwa OPD ini tidak baik. Tidak baik. Jelas sekali parameter. Oke. Kalau parameternya adalah serapan anggaran, apakah ini salah satu bentuk bahwa ketika hati-hati kemudian program tidak berjalan, Pak? Itu bagaimana sebenarnya? Kan gini, aturan itu standar operating prosedur, kaidah atau norma hukum yang dipakai dalam melakukan pengelolaan belanja negara dalam rangka layanan. Kan jelas kan untuk kepentingan, lantas kepentingan rakyat, rambu-rambu kehati-hatian, ya silahkan saja berhati-hati ya gitu. Tidak mungkin juga Anda membelanjakan uang negara ini kemudian tanpa sebuah proses perencanaan yang baik. Tapi kan
konsekuensi sebagai seorang pejabat itu ya berani mengambil resiko untuk kepentingan rakyat. Ya masa iya Anda dapat TPP, Anda dapat gaji, Anda dapat tunjangan fasilitas, kemudian Anda tidak berani mengambil risiko dari jabatan itu. Kalau begitu Anda buat pengunduran diri aja jadi pejabat. Luar biasa. Apakah ini memang paradigmanya seperti itu Pak? Karena kan biasanya di awal-awal tahun, kalau kita flashback di tahun 2022 juga seperti itu. Di awal tahun pasti minim serapannya Pak. Iya, karena kan banyak faktor sih. Kalau dari pengalaman saya kurang lebih 14 tahun di DPR, ya biasa ada penyusuan-penyusuan aturan. Ya sebenarnya sumber daya manusianya, SDM-nya ya. SDM-nya kan prinsipnya semua pejabat itu dalam menata kelola keuangan daerah pasti punya visi, punya target capaian, kemudian visi misi ini harus bersesuaian dengan visi misi wali kota kan seperti itu. Sehingga kalau kemudian dia pejabat yang diangkat oleh wali kota dalam rangka kabinetnya Pak Dhani misalkan, ya mereka harus bekerja dengan baik. Kalau Anda tidak punya keberanian ya berhenti aja pejabat. Nah, dengan berbagai macam ketakutan. Menurut saya orang yang takut itu, takut berlebihan, paranoid itu berarti dia punya indikasi kuat dia akan melakukan pelanggaran. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang diatur atau ditata sedemikian rupa yang ada saat ini pada kabinet yang ada itu masih perlu pembenahan Pak untuk saat ini? Kami rekomendasikan pejabat-pejabat tadi kita diganti. Diganti, kemudian cari pejabat yang punya keberanian, punya kemampuan mengelola, menata kelola keuangan daerah dengan baik, kemudian punya perencanaan yang matang, punya keberanian untuk membelanjakan, lantas kemudian punya pertanggungjawaban yang akuntabel. Kan prinsip belanja itu kan akuntabilitas. Ya, kalau bagaimana caranya kita mau mengukur sebuah OPD atau sebuah dinas atau sebuah perangkat kerja daerah misalkan dari kedinasan, kalau mereka tidak kerja, apa parameter objektifnya? Parameter objektifnya adalah serapan belanja. Semakin banyak mereka melakukan belanja, semakin jelas parameternya yang mengukurnya. Kan prinsipnya akuntabilitas. Kita bisa mengukur orang kalau dia membelanjakan uang itu. Kalau tidak membelanjakan, apa yang bisa diukur? Tidak ada ya. Jawabannya Anda buat pengunduran diri atau kami rekomendasikan untuk diganti. Ini berlaku untuk seluruh SKPD atau semua SKPD. Dalam pandangan kami, kalau misalkan dalam kapasitas saya sebagai ketua fraksi, saya akan memberikan pandangan kepada seluruh OPD yang ada dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Tapi dalam pandangan saya sebagai sekretaris Komisi A yang punya mitra 33, seperti itu. Tetapi juga saya harus akui ada beberapa OPD yang sudah bekerja dengan baik. Karena dia punya keberanian, dia punya prinsip kehati-hatian. Kan aturan itu dibuat agar orang berhati-hati. Tapi kalau aturan itu dibuat kemudian menimbulkan rasa trauma kepada orang tadi, berarti Anda tidak siap jadi pejabat. Seperti itu. Berarti dalam proses misalnya ini kan ada lelang ya, dalam proses ada lelang jabatan, ada uji kompetensi, kan kelihatan semua. Betul. Jadi kalau ada pejabat yang sampai hari ini tidak berani membelanjakan uang negara, menata kelola keuangan dengan baik, berarti uji kompetensi menduduki jabatan itu saya anggap semua palsu. Karena tidak berbanding lurus dengan hasil produk uji kompetensi tadi sebelum menduduki jabatan dengan faktanya kan. Berarti saya anggap itu palsu aja. Itu bahkan saya mencurigai fiktif kan seperti itu. Sehingga menurut saya kami mendorong pemerintah, karena kan enak ini sekarang pemerintahan karena di bawah kendali Pak Dhani sebagai wali kota. Kita kalau ada yang begitu sisa komunikasi saja. Pak ini tidak benar ini. Tidak bisa, tapi konsekuensi dari minimnya serapan belanja, ya konsekuensinya rakyatnya akan merasakan. Karena uang semua ini ditarik baik dari pemerintah pusat maupun dari PAD kita, itu seluas-luasnya, sebesar-besarnya dibelanjakan untuk kepentingan rakyat. Nah kalau tidak dibelanjakan, apa yang bisa dirasakan? Betul. Dan tidak ada ukuran bahwa ini berhasil dilaksanakan. Gimana mau diukur orang kalau kerjanya datang pagi jam 8 absen, pimpin upacara, sudah itu tidur, minum kopi jam 5 pulang. Apa yang bisa diukur? Pejabat macam itu pejabat menghabis-habiskan uang rakyat. Memang uang itu uangnya warisan dari nenek moyangmu, sehingga kau bisa bertindak seperti itu. Taruhannya dua, beri dia kesempatan buat pengunduran diri atau kita mundurkan. Karena alhamdulillah tidak lama lagi ada mutasi lah.
Ini kita sudah diberi gambaran tidak lama lagi ada mutasi, berarti sudah ada proses evaluasi yang dilakukan. Kemudian Dewan atau Bapak Abdul Tahir ini dari Komisi sudah memberikan saran-saran tentunya. Iyalah, kita sampaikan saran ke Pak Wali Kota kan. Karena saya kan aktivis di era tahun 90-an, saya mahasiswa aktivis turun ke jalan. Kemudian beban moralnya sebagai wakil rakyat itu besar sekali. Konsekuensinya adalah gaya berpolitik kita beda. Kalau dulu kita turun ke jalan, kalau sekarang kita by call. Pak Wali, ini tidak benar ini. Masa ada uang sekian puluh miliar, perencanaan yang bagus, kemudian tidak dibelanjakan. Karena pejabatnya takut. Taruhannya hanya 2. Buat pengunduran diri atau kita ganti. Itu solusi yang ditawarkan, Pak? Iyalah, bagaimana caranya mau diukur? Kok ada pejabat bangga sekali kalau banyak silpanya? Itu kan menurut saya pejabat kampungan itu. Begitu kalau kami ini menganggap bahwa semakin banyak silpa, konsekuensinya semakin kurang mempat oleh rakyat. Uang itu ditarik dari pajak rakyat. Yang hari ini rakyat ini merintih dengan banyaknya pajak. Tidak bisa dipungkiri lah. Tapi kemudian rintihan itu harus dibalas dengan kinerja dari OPD, perangkat pemerintahan, dalam bentuk pelayanan publik, dalam bentuk membangun infrastruktur, sehingga rintihan itu terbayarkan. Nah, kalau bagaimana caranya rintihan itu bisa terbayarkan? Kalau Anda datang pagi jam 8 minum kopi, sudah itu tidur siang, jam 5 sore pura-pura ambil papel, sudah itu pulang, minta TPP, minta fasilitas. Kan itu kan menurut saya sebuah pejabat yang tidak memiliki integritas dedikasi tidak bisa dipertahankan. Dan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, Pak, ya, terkait hal ini. Ya gimana caranya mau diukur? Nah, dia kerjanya hanya tidur. Bangga sekali pakai pangkat dengan lambat-lambat simbol-simbol eselon 2, kemudian tidak kerja. Nah, yang naas lagi kalau dia hanya datang nongkrong di warung kopi, itu kan itu menurut saya ironis sekali, tragis sekali. Uang yang diambil dari rintihan rakyat kemudian harusnya dibayar dengan pekerjaan yang baik, kemudian hari ini tidak dikerjakan. Pola apa sih sebenarnya yang harus diterapkan, Pak? Karena Bapak mengatakan tadi bahwa kita banyak menemukan, mohon maaf, ASN itu masih di jam kerja nongkrong-nongkrong di tempat tak seharusnya. Soal kepemimpinan, soal leadership. Orang kalau tidak punya leadership susah. Jadi wali kotanya ini cepat, Pak Dhani itu cerdas, tajam visinya kan, tapi kabinetnya kan nggak mampu kemudian mengikuti, sehingga yang ada itu adalah sekumpulan pejabat yang asik mengurus dirinya sendiri. Kan lucu sekali itu. Tiba-tiba ada rakyat datang membutuhkan sesuatu, kemudian Pak, kepala dinasnya lagi tidak di tempat, di luar kantor. Senang sekali mereka melakukan perjalanan dinas, tetap yang menghabiskan uang rakyat. Tetapi kalau belanja untuk kepentingan rakyat, mereka tidak boleh lakukan. Itu namanya pejabat sontoloyo kan, seperti itu. Iya, baik. Perbincangan kita akan kita lanjutkan, Pak. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Mabicara, Makassar Bicara. Dan masih bersama dengan narasumber kita tentunya Bapak Abdul Wahab Tahir yang merupakan sekretaris dari Komisi A DPRD Kota Makassar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar untuk Sekretariat DPRD Makassar, Pak, ya. Kita tadi ada bahasa-bahasa yang agak-agak ini, Pak, ya, di segmen pertama. Nah, terkait dengan masa peralihan seperti itu, kemudian wali kota kita ini sekarang kan kinerjanya sungguh luar biasa, Pak, ya. Maksudnya melejit program-programnya sangat banyak. Nah, bagaimana ini menurut Bapak dapat diikuti oleh perangkat-perangkat yang ada di bawahnya, oleh OPD-OPD yang ada? Ini kan wali kotanya cepat, wali kotanya cerdas, wali kotanya pintar, tapi tidak dibarengi dengan kemampuan kabinet yang sama cepatnya, sama cerdasnya kan. Ya, sehingga menurut saya mereka lamban. Pejabat-pejabat seperti itu ya perlu dipertahankan. Kasihan kan wali kota, nanti banyak program-program dia, perencanaan dia dalam melakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atau janji-janji kampanye yang kemudian diterapkan dalam visi misi kemudian tidak bisa berjalan dengan baik karena kabinetnya yang tidak bisa nangkap atau kabinetnya tidak bisa kerja. Pejabat-pejabat seperti ini kita rekomendasikan diganti, jangan dipertahankan.
Kalau dipresentasikan Pak, dari seluruh OPD yang ada kira-kira berapa persen sih yang mesti harus dah berganti? Kalau saya lihat masih ada sekitar 20-30% harus diganti. Cakupannya masih lebih besar ya Pak ya, Masih menurut ada saya. yang baik lah, gitu kan. Indikatornya juga kemarin kan anggaran 2022 Makassar mendapat WTP. Itu kan fakta hukum yang kemudian tidak bisa terbantahkan. Tetapi ada juga fakta lain yang menyatakan bahwa ada beberapa yang berkinerja dengan buruk. Kemudian indikasi kuat kalau ini tidak dilakukan perbaikan berpengaruh terhadap hasil audit negara untuk anggaran 2023. Sehingga menurut saya memang harus diambil segera tindakan, kalau bahasa kedokterannya diamputasi kan, sehingga tidak menjalar menimbulkan penyakit kronis dalam tubuh pemerintahan. Kalau saya sih dalam kapasitas sebagai wakil rakyat ya kita dorong pemerintahan itu bekerja dengan lebih baik. Nggak usah, kalau istilah saya, jangan ada beban masa lalu pada ini. Semua orang dalam parameter objektif diberikan kesempatan untuk bekerja, untuk membuktikan dirinya bahwa dia perangkat pemerintahan yang layak. Tetapi kemudian setelah diberikan kesempatan tidak bisa bekerja, ganti. Tidak ada tebang pilih ya harusnya ya. Tidak ada ampun bahasanya. Iya, bagaimana caranya? Tata kelola pemerintahan itu perintah itu letterlek, nggak bisa interpretasi. Jadi perintah, hari ini kau satuan misalkan dinas sosial ada anggaran sekian, kalau ada apa-apa lu belanjakan. Lambat sekali. Orang yang ditolong itu rumahnya misalkan ada kebakaran, masa tanggap darurat 3 hari, kemudian tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena ada proses yang terlalu berbelit-belit. Birokrasi Pak ya, yang terlalu panjang. Padahal kan sebuah OPD yang baik itu adalah OPD yang sudah melakukan penyusunan rencana berdasarkan regulasi yang ada. Tidak mungkinlah belanja tanggap darurat akan sama dengan belanja yang bersifatnya tidak tanggap darurat. Kan saya pikir ini soal kemampuan kita membaca aturan itu dengan baik. Lantas mengejawantahkan perintah wali kota. Nah, kalau mereka tidak mampu ya gantilah. Apa itu karena mungkin membaca aturan itu masih multitafsir, padahal aturan sudah jelas Pak? Bukan multitafsir. Mereka memang takut hanya mau dapat fasilitas sebagai pejabat negara eselon 2, misalkan dapat tunjangan TPP, kemudian jalan kemana-mana menggunakan fasilitas negara, perjalanan dinas, sehingga kewajiban dia dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dilupakan. Pejabat seperti itu bisa diperankan. Ada kebiasaan juga Pak bahwa program yang tidak berjalan di triwulan pertama biasanya akan dilakukan selanjutnya. Itu apakah metode Kota Makassar? Kalau iya, ini tentu menjadi apa ya? Sebuah selama polemik. Saya menjadi anggota DPR, kalau ada program-program menyalip seperti gitu, program-program yang tidak memiliki dalam tanda petik weser pengaman, pasti saya akan tebas dalam kewenangan yang saya miliki fungsi budget itu. Karena kan konyol sekali misalkan di APBD pokok 2023 misalkan dianggarkan untuk kepentingan fisik, misalkan belanja itu menjadi belanja fisik. Kemudian karena takut atau apa segala macam, atau ada dalam tanda petik ada potensi lain yang dia lihat, kemudian dia nunggu di APBD perubahan untuk kemudian dirubah untuk kepentingan yang lain. Maka ya konsekuensinya saya katakan bahwa jangan coba-coba lakukan itu selama saya menjadi anggota DPR. Saya akan lakukan perlawanan politik di DPR dalam fungsi budgeting saya. Kan konyol sekali kalau belanja fisik untuk kepentingan rakyat, kemudian dirubah nama kegiatannya belanja yang tidak ada hubungannya sekali dengan kepentingan rakyat. Inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita Pak ya, dan tentunya sebagai wakil rakyat bahwa memang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat dong untuk kami ini disumpah misalkan dalam karena saya seorang muslim, saya disumpah atas nama Allah gitu, kemudian dapat gaji yang cukup besar, kemudian saya bekerja tidak melaksanakan kewajiban saya dengan baik, berarti itu namanya anggota DPR kulu-kulu, tidak dapat dipertahankan. Ini baru pertama kali Pak saya berbincang kemudian mengatakan hal itu, kalau tidak dapat bekerja maka memang dapat gaji, dapat tunjangan macam-macam, kemudian tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu DPR, anggota DPR kulu-kulu itu. Ngapain dicoba? Anda perwakilan rakyat, disumpah atas nama Allah, kemudian dapat gaji, fasilitas, kemudian Anda tidak bekerja dengan baik, tidak mewaspadai, tidak
tidak menggunakan kewenangan yang Anda miliki. Kan 3 fungsinya anggota DPR, Iya. legislatif, legislasi, pengawasan, dan budgeting. Budgeting. Nah, kalau Anda lakukan pengawasan dengan baik, pemerintahan ini bisa jalan dengan baik, kan seperti itu. Tidak semua sih, teman-teman saya banyak yang baik. Gitu. Betul. Seperti itu. Kalau wakil rakyat kita seperti ini, maka Masya Allah Pak ya, ke depan akan semakin baik pemerintahan kita tentunya. Nah, kita ke program yang digagas oleh Pak Wali Kota Makassar. Ada program Lorong Wisata yang merupakan penjabaran dari program-program strategis yang dibuat oleh Wali Kota kita. Sejauh mana Bapak melihat efektivitasnya Pak? Kalau Luis ini baik. Program pemerintah agar lebih dalam kesimpulan yang saya bisa tangkap, program itu adalah mendekatkan antara pemerintah dengan orang yang diperintahkan, seperti itu, mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Tetapi kemudian kan dalam beberapa kasus yang saya lihat adalah ketidakmampuan beberapa pejabat yang diberikan kewenangan untuk membina atau mengelola misi itu, sehingga kemudian tujuan itu tidak tercapai dengan baik. Ya, pejabat-pejabat seperti dia yang kemudian menurut saya harus segera dimutasi, dipindahkan, atau dikasih nonjok aja sekalian. Ada 5.000 Pak pembentukan Longwis di Kota Ya, Makassar. 5.000 itu menjadi tanggung jawab seluruh OPD, SKPD yang ada. Dan 5.000 itu kalau dibelanjakan uang APBD kita 5 triliun, 60% sampai 70% berapa besar manfaatnya kepada rakyat. Yang hari ini saya katakan bahwa masyarakat membayar pajak dengan perasaannya sedikit ironi, kemudian didapatkan kembali dalam bentuk program-program pemerintah, masyarakat bisa menerima. Tapi kalau hari ini orang bayar pajaknya misalkan PAD kita misalkan Makassar hampir 2 triliun, kemudian tidak kembali karena adanya oknum-oknum pejabat yang tidak bisa bekerja dengan baik, kemudian manfaat dari pendapatan asli daerah yang harusnya dibelanjakan kepada rakyat tidak dirasakan oleh rakyat, kan ironis sekali. Jadi saran kami kepada Pak Wali, jangan terlalu lama, segera eksekusi. Kita berharap paling lambatlah sesudah Lebaran lah, dan Idul Adha ini ya Pak ya? Saran saya karena saya seorang Muslim, biar sudah Lebaran baru deh dimutasi. Biarkan dia berlebaran dengan posisi sebagai seorang pejabat, kemudian itu setelah berlebaran dieksekusi menjadi mantan pejabat. Ini kan kalau Longwis itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari OPD Pak ya, maksudnya kepala-kepala SKP Eselon 2 ini, tetapi ada perangkat-perangkat yang ada di bawahnya, ada RT RW di bawahnya. Nah, kalau melihat dari pola masyarakat kita saat ini, sejauh mana sih Pak Bapak melihat koordinasi dari RT RW dengan OPD kemudian pemerintah secara luas? Kan Longwis itu dari awal saya katakan adalah sebuah program pemerintah dalam rangka mendekatkan pemerintah dengan orang yang diperintah. Kan ada komunikasi di dalamnya, ada pembicaraan yang kemudian dalam rangka bagaimana ini menata masa depan kita dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Tapi pemerintah itu ujung tombak di sini. Gitu. Sementara yang lain ini adalah perangkat, dia bersifat sporting dalam gitu. Jangan dibalik, malah masyarakat menjadi sporting, kemudian OPD-nya tinggal duduk seperti itu dilayani. Menonton Pak ya. Ada tidak yang seperti itu di antara 5.000 lorong yang diciptakan ini? Dan Pak Wali Kota sudah tahu pejabat-pejabat tadi. Yang pejabat saya maksud ini adalah pejabat dari semua tingkatan ya. Iya, dari kepala dinas sampai ke bawah ada. Begitu juga camat lurah ada, yang menjadikan Longwis itu sebagai program yang tidak terlalu menarik bagi mereka. Ada juga pejabat seperti itu. Apakah bahwa kecepatan kerja dari Pak Wali Kota ini tidak dapat diikuti oleh beberapa perangkat yang ada di bawahnya? Kemudian ini dampaknya adalah Longwis ini seolah-olah menjadi hanya kerja-kerja dari warga lorong itu, Pak. Iya. Saya harus berani menyatakan, saya dua periode pada hari ini saya kawal pemerintahannya. Banyak lah, ada beberapa ya gitu. Mereka nggak nangkap, mereka nggak paham gitu peran kerja mereka. Longwis itu kan sejatinya mendekatkan pemerintah dengan orang yang diperintah seperti itu. Setelah kemudian dimanfaatkanlah uang negara tadi, uang rakyat tadi untuk kepentingan rakyat. Nanti kemudian dilakukan bentuk partisipasi. Itu posisi masyarakat sporting kan seperti itu. Jangan dibalik,
masyarakat dia menjadi ujung tombak, OPD-nya menjadi penonton atau penikmat. Kan konyol ini. Oleh karena itu menurut saya pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang membangun kinerja sinergitas antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah. Tapi Pak Wali harus berani mengambil sikap kalau ada oknum pejabat yang tidak menjalankan kewajibannya dalam Lonwis itu secara baik dan benar. Gitu kan ada beberapa pejabat yang di Lonwis itu tidak ngerti tugasnya, pura-pura tidak ngerti gitu. Seharusnya misalkan APBD atau belanja APBD kita diarahkan untuk kepentingan pengembangan Lonwis tadi dalam rangka mengedukasi rakyat, kemudian memperbaiki ekonomi rakyat misalkan dalam perspektif ekonomi, mengantisipasi pasca COVID ini, kemudian mereka tidak bisa menjalankan. Padahal di APBD itu kelihatan ada nama programnya, ada belanjanya, ada pagunya, tapi mereka tidak belanjakan. Karena itu tadi berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya jawabannya mereka takut untuk membelanjakan. Karena saya mencurigai, mudah-mudahan salah kecurigaan saya, mereka merasa mereka tidak terlalu dapat manfaat ekonomi dari kegiatan ini. Ya, itu menurut hemat dari Bapak ya terkait hal ini. Nah, kalau misalkan adakah manfaat secara ekonomi yang Bapak lihat daripada selama program Lonwis ini telah dilaksanakan di Kota Makassar, Pak? Sejauh mana peningkatan yang Bapak lihat secara ekonomi? Ya, kan banyak. Kan tujuannya itu kan, Pak? Iya, kan tujuan idealnya itu Lonwis adalah mendekatkan pemerintah dengan orang yang diperintah. Di dalam itu ada komunikasi, kemudian ada edukasi kan seperti itu. Nah, konsepnya lebih awal kalau kita breakdown lagi, kita bicara pasca COVID ini ekonomi kita lagi tidak baik-baik saja, maka didoronglah ekonomi kerakyatan dengan pembangunan UMKM misalkan. Bergerak dengan bagus. Tetapi kemudian itu kan tidak ditindaklanjuti lebih lanjut. Seharusnya kan jangan, kalau istilah begini, posisi dinas, posisi pemerintah itu menjadi orang tua asuh kan dalam itu. Seharusnya mereka tidak hanya memberi ilmu, tidak hanya memberikan mereka permodalan, kemudian mereka mengawal, kemudian mengikuti, melakukan evaluasi terhadap mereka. Jangan dikasih duit, dikasih ilmunya, mereka tinggalkan rakyat itu, sehingga rakyat menjadi tidak bekerja tidak lebih bagus. Oleh karena itu menurut saya pejabat-pejabat seperti ini tidak layak untuk dipertahankan. Dan semoga hal ini ditonton oleh semua pihak ya, terutama OPD-OPD terkait, sehingga ini menjadi sebuah gambaran bahwa harus ada perubahan yang mendasar nantinya untuk bagaimana bekerja untuk lebih baik lagi. Ya kan Makassar ini kita hidup di era keterbukaan ya, ruang-ruang privat itu hampir-hampir tidak ada lagi, sehingga menurut saya ini kalau dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pejabat yang ada di Kota Makassar, itu akan memicu adrenalin mereka untuk bekerja lebih baik. Hari ini kan beda lah di zaman-zaman kami dulu waktu jadi mahasiswa, era itu ruang privat itu masih sangat banyak. Hari ini kan tidak ada lagi ruang privat. Semua serba terbuka. Anda minum kopi di warung kopi, di sisa diambil gambarnya, dikirim, viral, selesai lagi kan. Apalagi istilah yang keren sekarang di bidang medsos, no justice, no viral, no justice. Ini yang begini Pak ya. Jadi kita juga pejabat ini takut juga, makanya kita berusaha berbuat sebaik mungkin. Jadi merasa terawasi itu juga bagus Pak ya, impactnya bagus. Kalau saya bicara dalam konteks seorang Muslim, semua manusia yang lahir di dunia ini itu memang sudah ada yang mengawasi. Kan, seperti itu. Kemudian hari ini di era media seperti ini, era keterbukaan seperti ini, jadi tidak usah takut, karena memang sejatinya sejak kita lahir memang sudah diawasi, kan seperti itu, sehingga itu akan mendorong kita bekerja lebih baik dan lebih berhati-hati. Karena saya bukan partai saya partai tengah, tapi saya bicara dalam konteks dalam keagamaan saya bahwa kita bekerja saja lah, kemudian akan mendapat penghormatan atau apa itu kita serahkan saja kepada rakyat dan negara atau Tuhan yang akan menentukan. Jadi jangan merasa bahwa karena banyaknya orang yang mengawasi kemudian kita takut bekerja. Kalau Anda merasa diawasi dan takut bekerja, menurut saya
Anda mempunyai niat untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Perilaku yang menyimpang. Iya, perilaku menyimpang. Baik, obrolan kita di segmen ini sungguh sangat menarik dan kita masih akan kembali di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Mabicara Makassar Bicara. Baik pemirsa dan juga pendengar Fajar Radio, kita berada di segmen akhir dalam Mak Bicara untuk edisi hari ini. Pak Wahab, tadi obrolan kita adalah sangat seru di segmen kedua. Kemudian ada catatan kecil yang saya lihat pada beberapa media itu bahwa Pak Wali Kota, Pak Dhani Pomanto ini memiliki sebuah catatan kinerja dari lurah-lurah yang ada di Kota Makassar Maret lalu itu mengalami penurunan. Nah, seperti apa Bapak melihat kondisi ini? Ya kan gini, ada orang beranggapan bahwa kalau dia menduduki jabatan itu kemudian semua serba enak gitu. Padahal dia tidak paham bahwa sejatinya jabatan itu dalam rangka melakukan pelayanan kepada rakyat, bekerja berdasarkan kaidah dan norma yang ada. Tujuannya itu adalah garis besarnya adalah kepentingan rakyat. Yang kemana kemudian diangkat jadi lurah, kerjanya di warung kopi, apa lurah macam apa itu. Jadi kesimpulannya ganti Pak, karena kalau tidak diganti dia akan merusak sistem semua yang ada. Dia mempengaruhi kinerja semua aparatur sipil negara. Karena kenapa? Orang akan melihat itu enaknya itu jadi lurah, kerjanya tidur saja, pergi minum kopi, sudah itu tidak diapa-apakan, tidak dievaluasi. Oh, kita dorong pemerintahan, kita dorong Pak Wali lakukan evaluasi, Pak, ganti. Begitu. Seperti juga kalau ada lurah nakal gitu, selalu memanfaatkan semua kewajibannya itu ditempatkan dalam proporsi rupiah. Nah, pejabat ini nakal, ganti juga. Baru-baru ini Pak, terdapat sejak Mei hingga Juni ada pada Mei kalau tidak salah di catatan kami ada 2 lurah yang dicopot, kemudian pada 1 Juni kemarin juga ada yang dicopot 2 orang. Ini mengarah pada dugaan, mohon maaf berdasarkan laporan dari masyarakat adalah terjadinya pungutan. Iya, kan karena itu tadi pejabat yang tidak bekerja berdasarkan tidak memiliki integritas dan tidak berdedikasi. Jabatan yang diserahkan oleh kamu, oleh wali kota kepada kamu misalkan dalam rangka melakukan pelayanan, tidak boleh jabatan itu yang Anda pegang, sandang dalam rangka melaksanakan kewajiban kamu kepada rakyat, Anda pasangi tarif. Kan konyol itu. Anda sudah digaji oleh negara, diberi fasilitas negara, yang seharusnya kewajiban kamu melayani rakyat, kemudian ada pasang tarif. Menurut saya pejabat seperti ini tidak bisa ditolerir, diselesaikan dalam waktu yang singkat-singkat. Dan kami memberi apresiasi kepada Pak Wali karena tanggap dalam hal-hal seperti itu. Itu kan memalukan sekali. Tetapi ada budaya di kita Pak, bahwa ketika sesuatu itu dikerjakan, ada misalkan bahwa mungkin ini bukan pungli, tapi ucapan terima kasih Pak, bahasa halus yang... Ya kan, budaya kami, minta maaf ini saya bicara dalam konteks geopolitik. Orang Sulawesi Selatan itu memang budayanya tinggi, sipakat tahu, sipakat kainnya, sipakat lebih. Kalau dia lagi seneng, orang Sulawesi Selatan itu kalau lagi senang, dia kasih lah apa yang pasti dia kasih kalau dia punya kelebihan. Tapi sebaliknya kalau dia marah, bahaya itu. Orang Sulawesi Selatan kalau marah tidak seperti orang Jepang. Kalau orang Jepang marah itu bunuh diri, kalau orang Sulawesi Selatan marah bunuh orang kan gitu. Jadi menurut saya itu kita bisa buat penggarisannya, buat sekat gitu. Ada orang senang kemudian dia memberi hadiah. Kalau dia bekerja dalam kapasitas sebagai seorang pejabat, dia punya kemampuan untuk menolak halus dalam perspektif hukum, tapi dalam perspektif budaya dia punya kemampuan melakukan itu dalam sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan. Cuma itu, ini orang kok lagi kalau orang Bugis itu begini, sendu-senungan. Kalau orang Makassar bilang ranu-ranuang, lagi gembira nih, Iya Pak, senang karena dia kasih. Ya menurut saya kita punya
cara untuk menolak itu dengan tidak menimbulkan ketersinggungan. Ya seperti misalkan Pak Wahab ini, saya senang sekali Pak Wahab gitu, dikasih duit. Saya terima duit itu tapi saya kembalikan gitu. Karena begitu budaya orang Sulawesi Selatan. Saya terima uang ini, kemudian saya kembalikan karena gaji saya sudah lebih dari cukup. Itu kan kalau bukan dari kita, misalkan ya silakan saja itu mengeksersis kemampuan diri, kemudian melakukan penolakan dengan tidak menimbulkan ketersinggungan. Atau pakai gaya yang diajarkan oleh beberapa dalam riwayat yang kemudian uang itu diambil tapi kemudian dibelanjakan ke jalan yang lebih baik. Misalkan ada pemberian hadiah itu karena orangnya tidak ada, pemberiannya dibawalah hadiah itu ke panti asuhan, dibawalah hadiah itu ke fakir miskinan. Itu lebih bermanfaat Pak iya, ya? lebih bermanfaat. Karena kalau seperti saya punya beras, punya ikan, tapi ada orang yang belum tentu punya beras dan punya ikan. Kemudian ada yang ngantar beras dan ikan, ya sudah kita bagi aja itu ke orang. Salurkan ke orang yang membutuhkan iya, Pak ya? Ini kan soal bagaimana mengeksersis kemampuan diri kita untuk kemudian bisa menghindari hal-hal seperti itu. Pejabat itu tidak boleh menempatkan semua kewajibannya sebagai seorang pejabat dengan nilai rupiah. Betul. Masa ada tarifnya? Kan lucunya itu. Iya, kalau wali kota kita menyatakan bahwa gratis, tetapi pada fakta di lapangan masih ada beberapa yang melakukan pungutan. Wali kota wajar kalau mengambil tindakan, melakukan memutasi atau menunjukkan pejabat-pejabatan sebagai pembinaan. Oke, saya setuju. Kami dukung lah kalau ada. Ini tentunya merusak citra Pak ya? Tidak semua yang melakukan, tetapi semua, tapi kan tidak mendegradasi seluruh perangkat pemerintah yang ada. Betul. Tetapi kalau tidak cepat diamputasi bisa menimbulkan penyakit itu menjadi kronis, kanker di mana-mana setengah mati. Itu oleh karena itu menurut saya menghimbau kepada seluruh pejabat untuk silahkan bekerja dengan baik, dengan tidak menempatkan tarif di atas kewajiban Anda sebagai seorang pejabat. Meskipun dengan ranah atau alasan-alasan apapun Pak ya, karena semua masih bisa dibicarakan dengan baik-baik dan tidak dengan baik. Betul. Lah. Ya kan dengan budaya ketimuran kita orang Sulawesi Selatan ya kalau lagi rindu senang itu ya biasa ada caranya lah. Tapi juga biasa menghadapi seperti itu. Bahwa ini ada sedikit lah untuk oh ya tiba-tiba bangun saya sudah ada di depan rumah misalkan. Ini tidak enak lah dikembalikan. Saya bahagia ke tetangga saya ada yang lebih membutuhkan, tetangga jauh saya yang membutuhkan, begitu. Jadi sehingga pesan dakwanya sampai dan saya kemudian membayar secara dakwah juga pesan itu. Bagaimana sih sebenarnya untuk mencapai titik atau tercapai visi misi Pak, bahwa untuk mencapai kota yang somber dan smart city ini, terlebih kita kan ini tengah menuju kota dunia ya Pak ya, bahwa ada sebuah prestasi atau bentuk sebuah promosi bahwa kota kita ini adalah dalam lingkup yang sangat baik tentunya untuk mencapai titik itu. Ya menurut saya teladan. Kalau kita menginginkan Makassar ini tidak rantasa, ya kita harus yang bersih. Ya, kalau kita menginginkan Makassar ini tidak menjadi kota yang penuh sampah, ya kita jangan membuang sampah. Seperti itu teladan. Dan teladan yang baik itu adalah dari para pejabat-pejabat yang memberi teladan. Dari seluruh SKPD Pak, berapa banyak yang memberikan teladan atau dengan presentase yang umum yang sudah baik dan dapat diikuti, diukur dari mungkin penilaian Bapak secara ini? Kalau saya sih masih di kisaran masih di atas 50%, masih ada sekitar 70% yang baik, 30% itu banyak yang butuh pembinaan. Dari 30% itu 10% pembinaan, butuh pembinaan, 20% itu diganti lah. Yang paling banyak menuai sorotan misalnya adalah pada ranah layanan publik Pak. Publik ya, keterlambatan. Masyarakat itu kan butuh cepat, eranya sekarang. Waktu, kepastian. Ya kalau pejabat itu kemudian hadir di tempat, memberi penjelasan, saya pikir tidak ada masalah. Kita sistem sekarang misalkan online, tetapi kemudian online tapi punya durasi waktu panjang sekali 1 bulan ya, bukan online. Ya bukan online Pak ya. Kembali ke manual kan seperti kemudian
Ada Ji, dia bukan online manual tapi bisa 2 hari, tapi ada apa-apanya. Itu dia Pak, yang kadang-kadang birokrasi yang menyimpang. Jadi saya katakan bahwa jabatan itu tidak bisa ditempatkan tarif nilai rupiah dalam jabatan ini. Nah, mestinya ini yang menjadi ukuran bagi seluruh pejabat-pejabat yang ada agar terem Pak ya, kalau akan ke kiri atau ke kanan, oh ya ada aturannya seperti ini yang harus saya patuhi. Pejabat itu punya kemampuan menahan lah jadinya. Gitu. Kami juga ini belum tentu juga, tapi sekali lagi bahwa dalam presisi kita, dalam perspektif kita berusahalah mengabdi kepada rakyat dengan tidak menempatkan tarif di atas pengabdian ini. Betul. Berbicara terkait dengan layanan online, ini kan baru-baru ini beberapa SKPD pindah Pak ya, untuk sementara waktu. Pandangan Bapak seperti apa? Karena kan ada pelayanan di situ yang sekarang kan sistemnya ada pelayanan online, kemudian ada pelayanan yang memang secara langsung atau manual. Nah, dengan perpindahan itu kan terjadi sebuah pergerakan lagi Pak. Kan gini, kalau dia pelayanan online, basicnya itu di mana saja dia bisa melakukan pelayanan. Jadi dia mau pindah atau tidak ada masalah menurut saya. Yang problem itu karena mengangkat perangkat lunaknya ke satu tempat yang kemudian membutuhkan waktu, ruang dan tenaga yang cukup. Menurut saya mungkin saja dalam pemahaman kami karena balai kota terlalu padat, kemudian dipindahkan seperti itu. Waktu disampaikan ke saya katakan apapun yang Pak Wali ingin lakukan saja dalam rangka peningkatan kualitas layanan kita. Oh ya benar Pak Wali, ini dalam rangka peningkatan kualitas layanan kita. Karena balai kota itu sudah sangat padat, sudah kredit sekali, parkiran susah, dan sebagainya. Silahkan Pak, tiba-tiba dipindahkan di mall, salah satu mall di Makassar. Silahkan saja. Karena selama untuk kepentingan rakyat, posisi DPR akan mendukung. Tidak ada masalah Pak. Tidak ada masalah, jalan dikit Pak Wali kalau untuk kepentingan rakyat. Dan ini jangan sampai dijadikan sebagai alasan oleh OPD-OPD yang pindahin itu memperlambat Pak layanan. Pasti jadi ingat OPD, berulang-ulang kali nih saya lakukan ini. Jangan kau lakukan itu. Jangan kau jadikan alasan bahwa perpindahan itu kemudian membuat kita berselamat. Basic dari layanan online itu dimanapun juga dia bisa lakukan layanan. Karena di era sekarang ini hampir tidak ada lagi ruang privat. Sehingga kita bisa lakukan layanan di mana saja. Dulu waktu COVID aja ada anak bisa sekolah lewat online. Ini kan soal kemampuan kita beradaptasi dengan keadaan. Tetapi sekali lagi jangan keadaan itu kemudian dijadikan alasan untuk memperlambat layanan kepada rakyat seperti itu. Baik, ada lagi satu hal Pak yang ingin saya konfirmasi perihal aset Pak. Pemerintah Kota Makassar kita ini aset pemerintah Pak yang memang butuh untuk terus dilakukan proses untuk pencarian Pak ya. Untuk catatan. Saya ini mantan ketua Pansus, panitia khusus pencarian pasus-pasus di Kota Makassar. Itu problemnya apa Pak? Ada ratusan itu. Gitu. Kita dorong terus pemerintahan bekerja dengan baik. Dan alhamdulillah ada beberapa pengembang, developer yang kemudian dengan sadar menyerahkan. Tetapi juga ada beberapa developer, pengembang yang coba kucing-kucingan. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak meragukan kemampuan integritas dan dedikasi pemerintahan itu bekerja dengan baik. Tetapi sekali lagi karena ini amanah dari Pansus kita serahkan ke pemerintah, eksekutif ya kerja dengan baik. Kalau tidak bisa ya kita minta bantuan hukum. Betul. Gitu kan. Masa pasus-pasus kita yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah tiba-tiba ada yang klaim, kan lucu juga itu. Betul. Oleh karena itu menurut saya pemerintah harus proaktif menyelamatkan aset kita, kemudian menata kelola dengan baik untuk kepentingan rakyat seluas. Baik, kita berada di segmen akhir Pak, di waktu-waktu atau detik-detik terakhir untuk edisi Bicara hari ini. Hal yang paling penting Pak yang ingin disampaikan untuk mengawal kerja-kerja dari pemerintah Kota Makassar, kira-kira harus seperti apa agar pemerintahan kita ke depan semakin lebih baik lagi dari hari ini? Pak Wali yang saya hormati, silahkan bekerja dengan baik lah. Fraksi Golkar akan memberikan dukungan secara totalitas dalam rangka kepentingan rakyat. Tetapi Pak Wali juga jangan menutup mata terhadap perilaku oknum yang berbuat seolah-olah mau-maunya. Nah, pejabat-pejabat seperti ini kemudian jangan dipertahankan, segera lakukan ambil tindakan. Dan Pak Wali juga harus segera mengisi
pejabat-pejabat yang lowon, karena itu dalam rangka peningkatan kualitas layanan kita, karena pejabat-pejabat yang lowong itu juga pejabat yang sangat substansi dalam baik pendekatan administrasi kita, sehingga menurut saya silahkan jalan. Nah, apapun yang Bapak lakukan, fraksi Golkar saya pasti mendukung. Baik, terima kasih Pak atas atensinya pada hari ini hadir di studio kita. Pembicaraan kita atau obrolan kita dalam bicara untuk edisi hari ini sangat-sangat istimewa tentunya. Namun waktu membatasi kita sehingga kita berada di ujung. Saya berterima kasih kepada Bapak Abdul Wahab Tahir, Sekretaris Komisi A dari DPRD Kota Makassar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir bersama kita di sini. Akhir kata, saya Sartika Muhtar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.